Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hidayat Rizky dari kelas DIA 2020 dengan NIM 2005 120404045. Di sini saya akan membahas dan sedikit menjelaskan serta mensimulasikan apa itu mail server. Yang pertama-tama, apa itu mail server? Mail server sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk selanjutnya, fungsi dari mail server. Fungsi dari mail server sendiri adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Untuk selanjutnya, pengertian dari web mail server. Web mail server sendiri adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web atau dalam bentuk web. Selanjutnya ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Terus selanjutnya, apa itu SMTP? SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Selanjutnya kita masuk ke komponen mail server. Komponen mail server penting untuk dimiliki sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki 2 aplikasi, yaitu SMTP dan POP. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu MUA atau Mail User Agent yang memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim balasan email. Ada beberapa Mail User Agent yang juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extension atau MIME, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. Pengertian dari MTA sendiri adalah salah satu komponen
mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MDA akan melakukan fungsi-fungsi yang harusnya dilakukan, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang terakhir ada MDA atau Mail Delivery Agent, yang merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Untuk selanjutnya, langsung saja kita simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer seperti biasa. Ya, pada simulasi mail server kali ini kita menggunakan rangkaian sama dengan rangkaian FTP server sebelumnya. Dimana bedanya pada PC1, PC4, dan laptop serta smartphone kita beri DNS yang sama. DNS sama. Langsung saja coba kita ping apakah sudah tersambung PC1 dengan mail server, PC4 dengan mail server, laptop serta smartphone. Sudah tersambung semua ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke DNS server. Kita masuk ke service, kita masuk DNS. Di sini saya sudah membuat DNS baru dengan nama mailku.com dengan tipe record dengan address 434343.4. Selanjutnya kita ke PC1, kita cek apakah sudah tersambung. Di sini kita butuh waktu agak lama untuk melihat hasilnya. Sudah keluar hasilnya seperti ini. Kita cek juga untuk yang laptop. Langsung keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke mail server, service email. Di sini saya juga sudah membuat domain name dengan mailku.com serta user momo1 dan momo2 dengan password seperti ini. Dengan domain yang sama. Selanjutnya kita ke email. Kita konfigur email dengan seperti ini. Nama momo1, email address momo1. Kita save. Kita buat email untuk dikirimkan ke momo2, mailku.com, subjek sapa kawan, dan isi pesan, halo momo2, bagaimana kabarmu hari ini.
terkirim. Di sini pesan terkirim sukses. Kita coba langsung ke laptop, kita ke email, kita masukkan nama momo2, email address momo2@mailku.com. Save, kita buka langsung ke pesan diterima. Ini sudah masuk kata kawan seperti ini. Jadi langsung saja kita balas dengan isi baik. Lalu momo1, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu di sana? Pesan terkirim dan sukses. Ya, demikian simulasi mail server dari saya. Demikian penjelasan serta simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.